Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan tema 5, subtema 3 dengan muatan pelajaran IPA. Yang akan kita pelajari adalah salah satu sifat magnet, yaitu tentang medan magnet dan juga cara membuat magnet. Medan magnet. Nah, medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya menggunakan serbuk besi. Serbuk besi yang berada di sekitar magnet akan membentuk gaya garis magnet. Jadi dari situ kita bisa melihat medan magnetnya itu di area mana. Nah, di gambar itu terlihat ya, ada sebuah magnet batang, kemudian ditaburi dengan serbuk besi. Akhirnya serbuk besinya itu membentuk pola seperti itu. Jadi arahnya itu keluar dari kutub utara, kemudian masuk menuju kutub selatan. Anak-anak jika memiliki magnet dan juga serbuk besinya bisa mempraktekkan di rumah ya. Nah, ini adalah contoh garis-garis gaya magnet ketika kita gambar. Jadi garis-garisnya itu selalu keluar dari utara, kemudian masuk ke selatan. Dari penjelasan ini, itulah kenapa kutub yang senama atau sejenis akan tolak-menolak dan kutub berbeda akan tarik-menarik. Nah, sekarang silahkan diperhatikan. Ini menggunakan tanda north dan south. North itu utara, south-nya itu selatan. Perhatikan garis magnetnya. Jadi ini kenapa kok bisa sih senama itu tolak-menolak, berbeda itu tarik-menarik. Jadi anak-anak bisa melihat garis-garis gaya magnetnya. Jadi garisnya itu keluar dari kutub utara, kemudian masuk ke selatan ya. Inilah kenapa kalau utara dan selatan didekatkan, maka garis-garis yang keluar dari kutub utara langsung keluar ke kutub selatan. Jadi mereka bisa saling menarik. Kemudian pada gambar sebelah kanan, garis medan bila dua kutub utara, dua buah magnet berdekatan. Jadi karena sama-sama keluar dari kutub utara, otomatis mereka tabrakan. Karena tabrakan berarti tolak-menolak. Bisa dilihat panahnya ya. Itulah penjelasan kenapa kok bisa kalau senama tolak-menolak dan berbeda jenis malah tarik-menarik. Jadi dari garis gaya magnet ini sudah jelas ya. Selanjutnya, bagaimana dengan cara membuat magnet? Yang pertama, kita bisa membuat magnet dengan gosokan. Bahan yang diperlukan adalah magnet dan benda magnetis. Benda magnetis kemarin sudah ya. Jadi ketika kita memiliki magnet, kemudian kita gosokkan dengan benda magnetis, misalnya kita pilih benda magnetisnya besi. Besi kita gosokkan dengan magnet. Jadi gosokan yang dilakukan secara searah dan menggunakan kutub yang sama pada magnet akan membuat sifat kemagnetan pada besinya muncul. Jadi ketika menggosokkan itu harus searah ya. Setelah itu nanti besinya akan memiliki sifat magnet dan bisa menarik benda-benda lain. Namun sifat magnet pada besi ini tidak bersifat permanen. Selanjutnya dengan cara induksi, bahan yang diperlukan adalah magnet, kemudian penggaris, paku besar. Paku besar bisa diganti dengan besi yang lain ya, yang ukurannya sesuai. Kemudian beberapa paku kecil. Kemudian bisa dilihat pada gambar, magnetnya ditaruh di paling atas, kemudian di bawahnya adalah benda magnetis, bisa diganti dengan paku besar ya. Kemudian benda magnetis itu didekatkan dengan magnetnya. Jadi kemudian benda magnetis itu akan menjadi magnet dan bisa menarik paku-paku kecilnya. Pada awalnya paku kecilnya itu berada di lantainya atau di dasarnya. Jadi tidak menempel seperti pada gambar. Bisa menempel seperti pada gambar ketika besinya itu atau paku besarnya didekatkan dengan magnet yang asli. Selanjutnya dengan dialiri listrik atau elektromagnet. Jadi istilahnya itu elektromagnet. Bahan yang dibutuhkan adalah baterai, kemudian paku besar, paku kecil, dan juga kabel.
Membuat magnet dengan dialiri arus listrik dilakukan dengan cara melilitkan kabel ke benda magnetis yang akan dibuat magnet. Jadi misalnya itu paku dililitkan dengan kabel. Nah, kedua ujung kabel dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik yang lain. Ini yang paling mudah baterai ya, karena baterai relatif aman. Selanjutnya, ketika kedua ujung kabel menempel pada baterai, paku besar akan dapat menarik paku-paku yang kecil. Tapi, jika sumber listrik dilepas, misal salah satu ujung kabel dilepas, maka sifat kemagnetan akan hilang juga. Jadi, sifat magnetnya itu tidak permanen. Itu ya, untuk anak-anak jika ingin mempraktekkan silakan. Kemudian atau melihat cara-caranya di YouTube banyak, jadi bisa ya untuk mencari sendiri sebagai sumber belajar. Sekian dari Bu Vera, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.